ayat 27 sampai dengan 29 tetap adab bertamu. Jadi masalah tentang haditsul ifki sudah selesai. Ya, dari ayat 11 sampai 26 itu tentang haditsul ifki, tentang peristiwa berita bohong yang diterima oleh Rasulullah SAW tentang Sayyidah Aisyah dan Safwan bin Mu'attal. Ayat 27 sampai 29 ini babnya adab bertamu. Ya. Ini luar biasa ayat-ayat Al-Quran ya. Sampai bertamu pun diajarkan oleh Allah bagaimana caranya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah selain rumah kalian. Ini rumah yang memang dijadikan penghuni ya. Kalau rumah yang nanti nggak ada penghuninya, ayat 28, kayak masuk ke hotel, masuk ke tempat-tempat penginapan, itu bagaimana hukumnya? Berbeda. Ini kalau masuk rumah, yang memang rumah itu ada penghuninya. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala liha. Sebelum kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Sebab turunnya ayat ini, para mufassir menceritakan fi sababi nuzuli hadhil ayat, tentang turunnya ayat ini. Anna imra'atan minal ansar, pernah ada seorang perempuan dari Ansar, ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan bercerita, ya Rasulullah, inni akunu fi baiti ala halin la uhibbu ayyarani 'alaiha ahad, la walid wala walad, fayatil ab fayadkhulu alayya wa innahu la yazalu yadkhulu ala rajulin min ahli wa ana ala tilkal halah, fa kaifa asna'? Ada perempuan curhat, ya Rasul, saya kalau lagi di rumah itu pengennya pakai baju dinas. Apa baju dinas di rumah tuh? Pakai daster. Semakin banyak rombeng bolongnya semakin adem katanya. Istri saya kan, ya Allah maaf, saya tarik. Jangan, makin begini makin adem katanya. La ilaha illallah. Ternyata sama kayak pikirannya ya. Yang di sini udah bagaimana, sini bagaimana. Itu multifungsi Bu, kalau masak nasi di sini Bu. Udah hal gitu gak lama anak lagi ingusan, sini pakai itu juga Bu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kalau yang kedua mah enggak ya. Ada perempuan Ansar datang pada Nabi, ya Rasul, saya tuh kalau di rumah lagi pengen pakai pakaian yang santai. Iya. An inni akunu fi baiti ala halin la uhibbu ayyarani 'alaiha ahad. Yang saya tuh nggak mau dilihat sama orang. Kenapa? Ya karena saya lagi pakai pakaian rumah. Itu kan? La walid wala walad, bahkan ayahku atau anak-anakku. Ya kan ada orang, ya gimana pun seorang anak atau mantu kan boleh terlihat sebagian auratnya ya. Ya cuman kan akan berbeda. Yang dia tampakkan kepada suami nggak mungkin dia tampakkan pada mertuanya kan. Sama suami biasa pakai celana pendek, sama mertua juga begitu, duduknya begini lagi. Ya kan nggak mungkin juga kayak gitu kan. Ya. Kacau lah. Fayatil ab, tiba-tiba ayahku tuh sering datang ke rumah, masuk ke rumah dan membawa orang-orang lain. Ya, bawa teman-temannya. Fa kaifa asna? Satu sisi itu orang tua saya, tapi sisi lain saya nggak mau terlihat kayak begitu. Fa kaifa asna? Aku harus gimana ya Rasul? Maka turun ayatnya, jangan masuk rumah yang bukan rumah kalian, meskipun itu rumah orang tua kita, meskipun itu rumah anak kita, karena setiap keluarga punya privasi. Ya tadi, mertua asal masuk ke rumah menantunya, nggak taunya menantunya lagi pakai pakaian dinas depan suaminya. Repot kan? Nggak mentang-mentang ini kan rumah anak saya. Ya nggak gitu juga. Atau anaknya, ya kebalikannya, atau orang tuanya. Gitu. Faqala Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, afara'aita al-khanat wal masakin fi turuqis Syam, laisa fiha sakin. Terus gimana kalau emang rumah-rumah yang nggak berpenghuni?
Kalau kita lagi jalan ke Syam, itu suka nemukan, ya kalau di kita kayak penginapan, itu ya. Rumah-rumah yang bisa ditempatin siapa saja, maka turun ayat selanjutnya yang ayat 28. Ya. Maaf, ayat 29. Laisa 'alaikum junahun. Wal murad bil buyut fi qaulihi ta'ala, maksud al buyut rumah-rumah di sini, al buyut al maskunah min ashabiha, rumah yang ditempati oleh penghuninya, dan penghuni rumah itu hanya berlaku bagi mereka yang tinggal di situ saja. Jadi maknanya, wahai orang-orang yang beriman, ya man amantum billah, wahai orang yang kalian beriman kepada Allah, hakul iman, kalau benar-benar imannya, nah ini urusan adab bertamu sama urusan kebaikan iman nih. Iya, jangan gampang-gampang kita masuk rumah orang meskipun tetangga sendiri, aman kita mah, asal nyelonong aja, udah biasa ke situ. Ya, ngapain minta garam? Ya. Minjem wajan. Ya jangan begitu juga, meskipun udah sering, kita tahu suaminya kerja jam segitu, siapa tahu hari itu suaminya lagi nggak kerja. Iya kan? Suaminya nggak kerja, tahu-tahu pakai anduk doang, repot jadinya. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum allati taskununaha. Jangan kalian masuki rumah selain rumah yang kalian tinggali. Ya, hatta tastanisu, ay hatta ta'lamu anna sahibal bait qad udzina lakum, qad adzana lakum. Istanasu itu meminta izin. Ya, cara kita minta izin itu dengan cara apa? Mengetok pintu atau mencet bel. Ya. Wa radiyat nafsuhu bidukhulikum, dan dia telah ridho kalau kita boleh masuk. Ketok, ucapkan salam, kalau disuruh masuk baru masuk. Jangan ngetok sambil masuk, tok assalamualaikum. Ya, itu bukan minta izin. Nyelonong boy. Ya kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kata seorang istri gitu, yuk kita jalan ke situ yuk. Tapi aku belum izin suami, kita ke sono dulu baru minta maaf. Nggak boleh ya. Ya, itu namanya minta maaf yang ayah, ya, bunda lagi di ini ya, sama siapa? Sama ini. Kok nggak izin? Iya maaf ya. Harusnya kan izin dulu. Ya, akhirnya minta maaf. Ya mau gimana lagi? Udah sampai sana kan? Udah ya udah. Bener boleh, bener, tapi jangan pulang. Kesel suaminya ya. Wa tusallimu ala ahliha, ay tusallimu salam asy-syar'i ala ahli hadhil buyut as-sakinna fiha, dengan salam yang sesuai dengan syariat. Nih, salamnya diperhatikan, Bu. Jangan mikum. Apa mikum? Dijawab lagi, salam. Assalamualaikum. Dijawab kum salam. Dua-duanya enggak benar ini. Karena kita sendiri ngajarin, ikum dulu ikum. Ikum itu apa ikum? Ya. Melikum, salam. Perhatikan salam, karena salam itu doa. Dan salam ini redaksinya nggak diubah-ubah ya. Karena ini yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah, meskipun langsung hanya kepada satu orang Rasul, tetap assalamualaikum. Bukan jadi assalamualaika. Bukan dengan satu orang assalamualaiki. Bukan gara-gara banyakkan di sini perempuan semua saya assalamualaikunna warahmatullah. Enggak. Sighah assalamualaikum untuk siapapun tetap assalamu, kecuali memang itu sifatnya bukan salam secara langsung. Ustaz, ya ada salam dari ibu ini nggak bisa ngaji. Oh iya, alaikissalam wa alaihassalam. Karena tidak secara langsung. Tapi yang khitab secara langsung tetap assalamualaikum. Kenapa? Karena meskipun satu orang, hikmahnya apa? Dalam setiap satu orang ini tetap ada pengiringnya kan? Ya. Maka itu juga yang diajarkan Rasul kalau kita masuk ke pekuburan, ucapannya apa? Assalamualaikum. Meskipun kita nggak berharap dibalas salam kita. Repot kalau ada yang balas. Waalaikumsalam.
Siapa itu? Ya. Balas lagi, maksud lo gituin aja, Bu. Ya. Paling kabur dia. Jadi ucapkan salam, ajarkan salam pada anak-anak yang baik ya. Assalamualaikum. Maka jawabannya waalaikumsalam. Sebetulnya mau waalaikumsalam dengan waalaikumsalam, ini dua-duanya sighah yang juga dibenarkan. Meskipun kalau emang disambung ya waalaikumsalam. Bukan berarti ntar waalaikumsalam salah juga, enggak berubah makna. Ya, waalaikumsalam maksudnya waalaikumsalam, sama aja enggak berubah makna. Ya. Seperti kalimat alhamdulillah sama hamdan lillah atau hamdulillah, ini sebenarnya juga sama ya. Ya. Allah mengibaratkan alil isti'dzan fid dukhuli wal isti'nas li'annahu yuha bi annal qadim qad istanasa biman yuridu dukhul alaihim wa hum qad anasu bihi. Jadi maksudnya adalah agar orang-orang yang di dalam ini sudah siap dengan kedatangan tamu. Ya, siapapun yang bukan di rumah itu kan jadinya tamu. Dan nanti adabnya bagaimana, Bu? Satu, idza sta'dzana ahadukum tsalatan falam yu'dzan falyarji. Kalau kita sudah mengucapkan salam 3 kali kok nggak ada balasan, maka jangan didobrak. Pulang. Tapi maaf, ini nggak berlaku bagi orang-orang yang memang sudah dipercaya sebagai pemegang amanah. Rumah Pak RT, rumah Pak RW, ketua DKM, nggak berlaku hadis ini. Kenapa? Karena dia sudah menganggap dirinya berkhidmah. Rumah kebakaran, manggil Pak RT 3 kali, nggak dijak pulang aja yuk. Rumah kebakaran pulang. Pak RT, jadi boleh. Atau ada yang wafat. Biasanya kan disampaikan RT, RW, DKM kan? Ada yang wafat dan ngetok pinjam berapapun kan? Dan mereka nggak mungkin akan terganggu. Pak DKM, ya ada yang wafat, ya udah biarin, nggak bakal hidup lagi, udah besok aja udah. Kan nggak mungkin begitu. Dia akan nyiapkan buat mandinya, gitu kan? Mau jam berapapun kan begitu. Ya termasuk rumah saya. Pernah ada jam 1 malam, setengah 12. Ya kita yang sudah merasa dimiliki oleh orang, ya nggak boleh kita egois jam-jamnya tidur juga ya. Ya, jadi kalau kita ke rumah ini sebagai 2 arah sebetulnya, Bu. Orang yang tidak menjawab 3 kali itu bisa jadi emang lagi nggak mau diganggu. Cuman lihat-lihat ya, wah si Iin datang, udah Bu nggak usah jawab. Kenapa? Nagih utang dia. Nah, ini salah. Dia nagih utang ya kita harus keluar. Tapi misalkan kita tahu orang ini mah emang pengen nyari temen ngobrol nih. Dan kadang kalau udah ngobrol, ya Allah, sampai malam. Udah nggak usah, boleh kita. Karena seorang sahabat pernah diketok pintu sama Rasulullah. Assalamualaikum. Diam. Assalamualaikum. Diam. 3 kali Rasul ngeloyor. Dibuka, Rasul, saya ada. Kemana aja tadi kamu dikit sama? Dia cuma sekalam kok nggak jawab. Saya jawab kok dalam hati. Siapa yang nggak mau dapat doa dari Rasulullah? Katanya begitu. Dipeluk sama Rasul. Meskipun ngerjain kan? Ya. Jadi karena beda ya kalau doanya dari Rasul. Itu yang pertama. Ya. Jadi, nah begitu sudah ngetok pintu jangan dilanjutin dengan apa? Ada tuh TV nyala tuh. Nyala. Nggak boleh, Bu. Bahkan ada hadisnya, kalaupun kita lagi begitu, dilempar kita pakai batu dan luka itu nggak ada kisos di situ. Nggak boleh. Lampunya nyala tuh. Orangnya ada, oh iya nggak pakai baju tuh. Apalagi begitu, nggak boleh kan kita nggak tahu isi dalam rumah lagi apa. Ya. Maka kalaupun itu ternyata sampai adab dalam ngetok pintu dan buka pintu pun diajarkan. Kalau pintu di situ, jangan berdiri di tengah-tengahnya. Di sampingnya. Kenapa? Kalau kita berdiri di tengah, begitu dibuka, kita akan melihat semua isi dalam rumah. Yang mungkin mereka nggak siap dilihat oleh orang. Di sampingnya. Begitu dibuka, sampaikan. Ya, dan nanti, ini saya pernah menemukan hadisnya di dalam kitab ini juga nih. Ya, cuman karena ini panjang yang mana nih ya.
Jadi Rasul tuh nggak suka. Pernah ada yang ngetok pintu. Man, ditanya siapa? Ana. Aku. Kita kan biasa kayak gitu. Siapa nih? Alah, kayak nggak tahu aja nih, saya nih. Itu ternyata nggak boleh. Rasul sambil merutu, ana, saya. Jadi ucapkan yang jelas siapa. Ya. Jadi nggak boleh kalau misalkan izin itu tidak boleh tidak boleh mengucapkan aku apa. Nah di sini ada beberapa, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal ya, termasuk ya. Zahiru qawlihi ta'ala, secara zahir yufidu annahum laisa alaihim istidhan fi dukhuli buyutihim illa anna hadha zahir yasihu hamalahu ala zawjah li'annahu yajuzu baina zawj wa zawjatu min al-ahwal. Kalau suami masuk ke rumah itu nggak apa-apa nggak mengucapkan salam. Tapi kalau bapak, orang tua masuk ke rumah anaknya atau anak masuk ke rumah orang tuanya, tetap wajib mengucapkan salam. Iya. Dan Imam Ibnu Katsir pernah menyatakan dalam tafsirnya, adamul istidzan ala zaujah. Kalau suami itu nggak perlu izin, nggak perlu ngetok pintu. Ya manja bener, tinggal buka kan. Assalamualaikum. Ke rumahnya sendiri padahal. Assalamualaikum. Nah kalau nggak dijawab 3 kali kemana dia? Pulang kemana dia? Iya, mungkin begitu ya. Kata istrinya, nggak dikunci juga. Ya maunya suami dimanja, dibukain gitu mungkin ya. Ya. Mahmulun ala adamil wujub, maka nggak wajib bagi seorang suami. Bahkan ada hadis sahih dari Rasulullah, innahu naha ayyatruqar rajul ahlahu turuqan. Seorang suami itu nggak boleh ngetok pintu, khawatir mengganggu juga yang dalam rumahnya. Itu nanti ada dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Amma binisbah li ghairi zaujatihi, adapun selain daripada suaminya, kaumihi, ibunya, ikhwanihi, saudaranya, banihi, anak-anaknya, banatihi, anak perempuan, al-balighin yang sudah baligh, fa innahu yalzimuhu ayyasta'dzina alaihim, tetap wajib izin. Ya. Li'annahu in dakhala alaihim biduni istidzan faqad taqau ala ainahu ala ma la yasihu al-itla' alaihi. Karena bisa jadi kalau dia masuk tanpa izin, matanya melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, meskipun nggak dosa. Nanti kan di ayat 30 sama 31 khususnya ada 12 kelompok dalam keluarga yang boleh melihat sebagian aurat kita. Ya. Yang laki-laki itu ayat 30 cuma sebaris setengah, yang perempuan ayat 31 ada 11 baris. Panjang. Ya. Ini baru pembuka ya dari pembahasan tentang adab bertamu. Nanti masih kita bahas lagi beberapa adab sambil dilanjutkan nanti dengan siapa saja yang bisa melihat sebagian aurat kita di ayat 30 dan 31 insyaallah.